Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bersama saya Nurina Kastatria Channel, kita akan membicarakan editorial. Yang pertama adalah pengertian editorial, yang kedua kaidah kebahasan editorial, yang ketiga struktur editorial, dan yang keempat adalah kita akan mencoba membedah editorial. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan mengenai apakah editorial? Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa fenomenal dan kontroversial. Menurut Assegaf, editorial adalah pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sedemikian rupa sehingga kebanyakan pembaca surat kabar menyimak pentingnya berita yang ditajukkan. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi, di mana di akhir teks. Nah, dengan membaca editorial, pembaca lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Di editorial kita dapat menemukan pendapat redaksi yang memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Lalu di mana letak editorial? Pemirsa, editorial dalam media massa biasanya terdapat dalam rubrik opini. Dalam rubrik opini terdapat juga editorial, artikel, dan surat pembaca. Lalu di mana letak ragam opini? Letaknya adalah pada bagian tengah surat kabar. Sedangkan pada bagian depan biasanya berisi berita utama, kemudian berita-berita yang lain. Bagaimana isi editorial? Pemirsa, editorial berisi permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat yang dibicarakan berdasarkan fakta atau faktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalam editorial terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita dan persepsi redaksi dan argumentasi. Dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris, berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti argumentasi-argumentasi, diakhiri dengan penegasan ulang. Jadi kalau kita membaca editorial, bagian atas adalah pernyataan umum. Berikutnya adalah argumentasi-argumentasi serta penegasan ulang. Editorial biasanya berisi fakta dan opini. Pemirsa, apa fakta? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta adalah potret tentang keadaan atau peristiwa. Fakta sulit terbantahkan karena fakta dapat dilihat, didengar, diketahui banyak pihak. Namun, bisa saja fakta berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Jadi peristiwanya apa, data-datanya bagaimana. Data bisa lihat kita dari angka, tanggal, hari, bukti-bukti maupun contoh. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung fakta. Pemirsa, selain di dalam editorial terdapat fakta, juga terdapat opini. Opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih teruji karena masih berupa pendapat. Opini dalam editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian.
Bila kita telah lebih lanjut, maka kita dapat menemukan kaidah kebahasan editorial. Kaidah kebahasan editorial. Yang pertama adalah biasanya ada kalimat retoris atau kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Walaupun kadang-kadang ada pula tajuk rencana yang tidak ada kalimat retorisnya. Yang kedua, terdapat kata-kata populer. Kata-kata populer adalah kata-kata yang dikenal baik oleh masyarakat. Penggunaan kata-kata populer ini membuat masyarakat bisa tertarik membaca dan menelaah apa yang terkandung di dalam tajuk rencana. Kemudian yang ketiga, terdapat kata ganti yang menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, dan hal lain yang menjadi fokus ulasan. Juga terdapat konjungsi kausalitas. Kita perhatikan bersama mengenai struktur umum teks editorial. Struktur teks editorial. Bagian awal berisi pernyataan umum yang dikenal dengan istilah tesis. Berisi pengenalan isu. Bagian yang kedua adalah argumentasi atau rangkaian pendapat yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dalam pengenalan isu. Jadi berisi alasan-alasan pendapat dengan jelas. Kemudian bagian terakhir adalah penegasan ulang. Menegaskan kembali sikap redaksi terhadap peristiwa yang terjadi. Pandangan umum. Menurut Suryaman, struktur umum teks editorial yang pertama adalah pengenalan isu yang terdapat di dalam tesis atau pernyataan umum. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan atau orientasi teks editorial. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada terdapat peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian penyampaian pendapat atau argumen merupakan bagian pembahasan redaksi editorial terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, penegasan. Penegasan berupa simpulan, saran, dan rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi dan mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Bagaimana dengan gaya penulisan editorial? Pemirsa, gaya penulisan editorial adalah eksposisi dengan strategi pola pengembangan yang beragam. Contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, komparasi, dan kontras.